Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana menjadikan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita menjadi pencobaan-pencobaan biasa, sehingga kita sanggup dan mampu mengatasinya. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita menjalani kisah hidup, cerita hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Ada berbagai kisah hidup yang harus kita hadapi, di mana di dalamnya ada persoalan, ada ujian, ada pencobaan, ada masalah, dan sebagainya. Dan saudara, kalau kita mempelajari dan melihat di dalam kehidupan kita dan kehidupan banyak orang, maka sebenarnya masalah pencobaan yang dialami itu bukan tergantung dari masalah tersebut yang menjadikan masalah tersebut besar, persoalan tersebut besar, pencobaan tersebut besar. Karena ada orang-orang yang menghadapi masalah besar, tetapi bagi dia itu tidak ada masalah, itu biasa saja. Tapi ada orang-orang yang masalahnya kecil, tetapi masalah itu menjadi masalah yang besar bagi dia. Nah, itu artinya saudara bahwa besar kecilnya satu masalah, persoalan atau pencobaan itu tergantung kepada diri orang tersebut, bagaimana dia menghadapi persoalan tersebut. Nah, itu sebabnya saudara, malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi pencobaan-pencobaan kita, masalah persoalan kita, supaya pencobaan itu menjadi pencobaan yang biasa, menjadi persoalan yang biasa, dan kita sanggup menghadapinya. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk topik renungan kita malam hari ini adalah dari 1 Korintus pasal yang ke-10, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua
telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus memberi peringatan kepada umat-umat Tuhan, jemaat di Korintus, bahwa mereka harus menghadapi masalah, persoalan, pencobaan yang mereka hadapi dengan cara yang benar. Dan Paulus memberikan contoh di mana Israel sudah menjadi contoh bagi mereka, bahkan bagi setiap orang yang hidup di berbagai zaman. Di mana diceritakan di sini, saudara, bahwa orang-orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka sudah mengalami mujizat-mujizat yang besar. Ya, di dalam perjalanan mereka, memang mereka menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan. Mereka pernah kelaparan, mereka pernah kehausan, mereka pernah kedinginan, mereka pernah kepanasan, dan sebagainya dan sebagainya dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Tapi dalam semua situasi, masalah, dan persoalan itu, saudara, Allah selalu melakukan mujizat. Allah selalu melakukan mujizat. Ketika mereka lapar, Tuhan beri mana. Ketika mereka bosan dengan mana, Tuhan beri daging burung puyuh. Ketika mereka haus, saudara, Tuhan keluarkan air dari batu. Ketika mereka kepanasan, Tuhan buat tiang awan. Ketika mereka kedinginan,
Tuhan buat tiang api, dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan orang Israel ketika mereka menghadapi masalah, persoalan, pencobaan dalam perjalanan mereka. Tetapi namun pun demikian, saudara, firman Allah tadi menegaskan bahwa mereka berkali-kali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Karena ayat 5 contohnya dikatakan, tetapi sungguh pun demikian. Maksudnya sungguh pun Allah telah melakukan mujizat, telah menolong mereka dalam masalah pencobaan yang mereka alami. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Allah murka kepada mereka karena mereka melakukan dosa. Di ayat 10 misalnya, jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka terus bersungut-sungut, padahal Tuhan sudah menolong, padahal Tuhan sudah melakukan mujizat. Tapi mereka terus saja berbuat dosa. Dan firman Allah menegaskan bahwa kisah kehidupan orang Israel, biarlah semuanya itu menjadi contoh. Ayat 6 ditegaskan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Bagaimana mereka menghadapi masalah dan persoalan. Allah melakukan mujizat, tetapi mereka terus saja melakukan dosa. Mereka terus saja bersungut-sungut dan sebagainya. Mereka melukai hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan murka atas mereka. Dan biarlah itu menjadi contoh bagi kita. Artinya, saudara, bahwa dalam kita menghadapi masalah dan persoalan, kita harus hadapi dengan sikap dan cara yang benar. Karena sebenarnya Allah akan selalu melakukan mujizatnya. Allah akan menolong kita apapun masalah kita, apapun persoalan kita. Hadapi dengan benar karena Tuhan pasti akan melakukan dan menyatakan mujizatnya. Yang seringkali membuat mujizat Allah tidak dinyatakan adalah karena sikap umat-umatnya yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Setelah ayat 1 sampai ayat yang ke-12, dalam firman Allah ini diceritakan tentang bagaimana orang Israel menghadapi berbagai persoalan. Tuhan lakukan mujizat, tapi selalu saja mereka berbuat dosa. Lalu kemudian di ayat 13 di sana ditegaskan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi yang dimaksud dengan pencobaan-pencobaan di sini sebenarnya adalah menggambarkan masalah dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Itu juga yang dihadapi oleh orang Israel, masalah persoalan dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan di sini firman Allah menegaskan di ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Orang Israel, mereka menghadapi masalah-masalah besar. Dan mungkin hari ini pun saudara, ada saudara yang sedang menanggung masalah dan persoalan yang besar, pencobaan yang besar dalam kehidupan saudara. Tetapi dengar, firman Allah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sekali lagi saudara, besar kecilnya satu persoalan sebenarnya bukan tergantung dari persoalan itu sendiri, tetapi tergantung dari orang yang menghadapinya. Saudara, saya memberi 2 contoh. Sewaktu saya ada di sekolah Alkitab di satu tempat, di satu sekolah Alkitab, dan kemudian pada waktu itu ada seorang yang ditempatkan di sekolah Alkitab untuk didoakan. Dan saudara, kami sebagai orang-orang yang sekolah pada waktu itu seringkali mendoakan ibu ini. Dia seorang ibu. Dia seringkali seperti orang yang kerasukan kuasa kegelapan. Dia seringkali menggelepar-gelepar, dia seringkali menjerit-jerit dan sebagainya, seperti tidak sadar.
Kami mendoakan, sering kali mendoakannya, bahkan jujur terkadang sudah jenuh mendoakannya karena tidak ada perubahan. Pada waktu itu pikiran kami dia sedang dirasuki oleh kuasa kegelapan. Tetapi beberapa waktu kemudian, saudara, ibu ini akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata akhirnya ditemukan masalahnya, yaitu masalahnya adalah di mana kuku di jari jempol kakinya itu masuk ke dalam dagingnya dan menusuk daging itu, sehingga itu mungkin begitu sakitnya dia rasa, dan itu membawa stres tersendiri bagi dia, sehingga seringkali dia bereaksi seperti orang yang stres kerasukan. Karena apa? Hanya karena kuku di jempol jari kakinya itu masuk dan melukai, membuat kakinya bengkak. Dan dia waktu itu begitu stresnya. Saya melihat bagaimana ibu itu seringkali bereaksi seperti orang yang kerasukan. Masalahnya hanya itu. Setelah itu diselesaikan, kuku itu dicabut, akhirnya ibu ini normal kembali. Mungkin ketika saudara mendengar ini, saudara merasa lucu. Kok hanya karena kuku jarinya masuk ke dalam kakinya dan membuat kaki itu infeksi, dan kemudian itu membuat dia seperti orang yang kerasukan. Itu kan masalah yang kecil. Ya, mungkin hari ini bagi kita itu masalah kecil, tapi bagi ibu itu masalah yang sangat besar, saudara. Itu terlihat apa yang terjadi pada dia membuktikan bahwa masalah itu begitu besar bagi dia. Kemudian cerita kisah nyata yang kedua adalah, saya punya kenalan seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang dia sedang mengidap kanker darah, saudara. Mendengar kanker darah saja mungkin kita sudah langsung berpikir bahwa itu penyakit yang serius. Ya, benar, itu penyakit yang sangat serius. Dan bahkan dokter sudah memvonis bahwa umurnya mungkin hanya sekian waktu. Tetapi yang saya lihat, saudara, bahwa ibu ini tidak seperti orang sakit. Dia melayani dengan giat. Dia buat grup-grup media sosial, dan di sana dia buat pertemuan, persekutuan, sharing firman. Dia yang memimpin dan sebagainya. Dia lakukan banyak hal. Begitu semangatnya dia melayani. Padahal penyakitnya penyakit yang sangat serius. Tapi tidak terlihat bahwa penyakit itu penyakit yang serius. Dan yang luar biasanya, saudara, dia masih tetap sehat. Sudah begitu lamanya dia masih tetap sehat. Maksudnya dia masih kelihatan sehat sampai hari ini. Kanker darah itu masih tetap ada, tetapi dia masih seperti orang biasa, seperti sehat kelihatannya. Kenapa, saudara? Karena ibu ini menghadapinya dengan benar. Masalah kanker darah, penyakit yang sangat serius itu menjadi pencobaan, masalah yang biasa bagi dia. Dia hadapi dengan cara yang benar, sehingga hari ini umurnya dipanjangkan Tuhan, saudara. Dia masih tetap kelihatan sehat dan biasa, sekalipun kanker darah itu masih ada, masih menggerogoti. Ini dua contoh yang begitu menggambarkan bagi kita bahwa sebenarnya masalah itu besar kecilnya bukan tergantung dari masalah itu, tapi tergantung orangnya dan bagaimana orang tersebut menghadapinya. Nah, saudara, mungkin saat ini saudara juga sedang memikul masalah dan persoalan. Bahkan persoalan saudara mungkin persoalan yang sangat serius, persoalan yang besar. Tetapi hari ini, saudara, persoalan saudara yang besar itu bisa menjadi persoalan biasa, pencobaan biasa, dan saudara akan sanggup menghadapinya. Di ayat 13 tadi dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, apapun itu, sebesar apapun itu. Mana lebih besar masalah saudara dari masalah ibu yang sedang mengidap
penyakit kanker darah tadi yang tetap semangat melayani. Mana lebih besar masalah saudara dari masalah dia? Kalau ibu itu pun bisa menganggap masalahnya masalah biasa, persoalan dan pencobaannya pencobaan biasa, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara hari ini menganggap masalah dan persoalan saudara itu hanya pencobaan biasa, masalah biasa? Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan kita, apapun itu, sebesar apapun itu, adalah pencobaan biasa. Dan kemudian ayat 13 bagian terakhir itu dikatakan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan kita bisa menjadi pencobaan biasa, seberat dan sebesar apapun itu, dan kita akan sanggup menanggungnya. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini adalah bagaimana supaya pencobaan-pencobaan atau persoalan yang kita hadapi itu menjadi pencobaan atau persoalan biasa, saudara. Sekalipun itu bagi banyak orang merupakan pencobaan atau persoalan yang besar, tetapi bagaimana supaya persoalan dan pencobaan itu menjadi pencobaan yang biasa? Karena di sini tadi ditegaskan bahwa pencobaanmu adalah pencobaan biasa, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, melalui teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar ada 3 cara kita menghadapi persoalan dan pencobaan yang kita hadapi, sebesar apapun itu akan menjadi pencobaan biasa dengan 3 cara ini. Lihat kembali ayat 13 itu, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu manusia, sebab Allah setia. Apa yang membuat pencobaan kita menjadi pencobaan biasa, saudara? Kesetiaan Allah. Itu artinya bahwa hadapilah pencobaan kita di dalam Tuhan. Hadapi segala persoalan di dalam Tuhan, karena pada dasarnya Tuhan akan melakukan mujizat dan menjadikan pencobaan persoalan kita itu menjadi persoalan biasa oleh karena mujizat Tuhan. Bukankah itu yang dialami oleh orang Israel? Sekali lagi ketika mereka sedang dikejar oleh orang Mesir, tentara Mesir, saudara, dan di depan mereka ada laut. Tuhan membelah laut itu dan mereka berjalan di tanah kering. Ketika mereka kepanasan di padang gurun, Tuhan beri tiang awan. Ketika mereka kedinginan di padang gurun di malam hari, Tuhan beri tiang api. Ketika mereka kelaparan, Tuhan beri manna. Ketika mereka bosan dengan manna, Tuhan beri daging burung puyuh. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan atas segala masalah mereka. Itu sebabnya, saudara, segala masalah yang mereka hadapi pada dasarnya adalah masalah dan persoalan yang biasa. Karena Tuhan melakukan mujizat di sana. Demikian juga segala masalah, persoalan, penyakit atau apapun yang saudara hadapi itu sebenarnya masalah biasa. Karena ada mujizat Tuhan di sana. Dikatakan bahwa sebab Allah setia, Dia akan setia menyatakan mujizatnya, Dia akan setia menyatakan pertolongannya. Pertanyaannya, apakah kita hadapi di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, mengandalkan kesetiaan Tuhan dalam menghadapi semuanya? Kalau kita hadapi di dalam Tuhan, saudara, maka kita akan melihat bahwa Tuhan menyatakan mujizatnya dan akan membuat pencobaan sebesar apapun itu, masalah dan persoalan sebesar apapun itu menjadi pencobaan biasa. Itu yang pertama, saudara. Itu sebabnya apapun masalah saudara hadapi di dalam Tuhan, ketahuilah bahwa Allah setia. Andalkan kesetiaan Tuhan. Harapkan kesetiaan Tuhan, yakini kesetiaan Tuhan dalam saudara menghadapi segala masalah dan persoalan saudara. Tuhan setia. Itu yang pertama, saudara. Bagaimana sehingga masalah dan persoalan kita menjadi masalah biasa dan persoalan biasa
Apa yang membuatnya menjadi persoalan biasa? Kesetiaan Tuhan. Karena dikatakan sebab Allah setia. Kesetiaan Tuhanlah yang akan membuat segala masalah dan persoalan kita menjadi masalah dan persoalan biasa. Itu sebabnya hadapi semuanya di dalam Tuhan. Dan kemudian berikutnya, saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini, bagaimana sehingga pencobaan itu menjadi pencobaan biasa? Karena kalau kita hadapi di dalam Tuhan, hal kedua yang terjadi adalah Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia tidak berkata di sini, saudara, bahwa Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai dengan pencobaan yang besar. Tidak dikatakan seperti itu. Tapi dikatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya apa, saudara? Bahwa sebesar apapun masalah itu, kekuatan kita akan lebih besar dari masalah itu. Itu artinya kalau kita hadapi bersama dengan Tuhan, Dia akan memberi kekuatan kepada kita melampaui masalah sebesar apapun itu. Dia akan memberi kemampuan bagi kita, kekuatan bagi kita mengatasi segala masalah sebesar apapun itu. Lebih besar masalah, Dia beri kekuatan yang lebih besar untuk kita mengatasi dan menang atas masalah dan persoalan itu. Ketika ada masalah lebih besar, Dia beri lagi kekuatan yang lebih besar untuk kita hadapi dan menang atas segala masalah dan persoalan itu. Itu hal kedua, saudara. Sehingga segala pencobaan, segala masalah yang kita hadapi akan menjadi pencobaan dan masalah biasa. Karena Tuhan akan memberi kekuatan yang lebih besar dari masalah dan persoalan yang kita hadapi. Dia tidak izinkan kita mengalami masalah atau pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Itu artinya ketika masalah lebih besar datang, Dia akan memberi kekuatan yang lebih besar sehingga masalah tidak melampaui kekuatan kita. Jadi sebenarnya, saudara, apapun masalah kita tidak perlu takut. Karena Tuhan akan memberi kekuatan yang lebih besar bagi kita untuk mampu mengatasi segala masalah dan persoalan kita. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara sedang memikul masalah yang begitu besar? Adakah saudara yang merasa bahwa saudara tidak sanggup lagi? Saudara tidak mampu lagi? Saudara merasa bahwa masalah saudara terlalu besar? Mungkin saudara tidak sedang menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena kalau saudara menghadapinya bersama dengan Tuhan, firman-Nya menjamin tidak akan diizinkannya saudara dicobai melampaui kekuatan saudara. Karena Dia akan terus memberi kekuatan baru, kekuatan yang lebih besar kepada setiap kita ketika kita hadapi semuanya di dalam Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, yang akan menjadikan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi menjadi pencobaan yang biasa. Ketiga dikatakan di ayat 13 itu bagian terakhir. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sekali lagi, saudara, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kenapa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi akan menjadi pencobaan biasa? Karena Tuhan pasti memberi jalan keluar. Israel ketika mereka kelaparan, Tuhan beri jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Manna turun dari sorga. Ketika mereka bosan dengan manna, Tuhan beri jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Tuhan kirim burung puyuh. Ketika mereka kepanasan, saudara, apa jalan keluarnya? Tuhan beri tiang awan. Malam Tuhan beri tiang api, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya atas segala masalah umatnya Allah peduli, Allah perhatikan, dan Allah beri jalan keluar. Sehingga sebenarnya
apapun masalah yang dihadapi umat-umatnya, itu semuanya adalah masalah biasa, karena Tuhan akan memberi jalan keluar atas segala masalah itu. Dan kemudian dicatat bagian terakhir ayat 13 itu, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, bisa menjadi pencobaan dan persoalan biasa, dan kita akan sanggup menanggungnya apapun itu, sebesar apapun itu. Dan kita sudah belajar bagaimana supaya kita sanggup menang, sanggup mengatasi segala masalah dan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Hadapi bersama dengan Tuhan, hadapi di dalam Tuhan. Apa rupanya yang akan terjadi jika kita hadapi segala masalah dan persoalan kita bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan? Apa yang akan terjadi, saudara? Ditegaskan ayat 13 tadi, sebab Allah setia. Allah akan menyatakan kesetiaannya yang akan menjadikan segala masalah kita menjadi masalah yang biasa. Lalu kemudian yang kedua, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya apa? Kalau ada masalah lebih besar, Dia beri kekuatan yang lebih besar untuk kita menang mengatasi segala masalah dan persoalan. Sehingga segala masalah persoalan kita akan menjadi masalah biasa, saudara, karena Tuhan terus memberi kekuatan yang lebih besar. Dan kemudian yang terakhir, pada waktu kamu dicobai, kamu diberi jalan keluar. Mari kita hadapi semuanya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan terus memberi jalan keluar bagi setiap kita dalam menghadapi segala masalah, persoalan, dan tantangan pencobaan-pencobaan hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita raih janji firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan, di mana dalam kehidupan ini ada begitu banyak masalah, persoalan yang seringkali kami hadapi, ya Tuhan. Dan hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa dalam kami menghadapi segala masalah dan persoalan hidup kami, segala masalah persoalan itu bisa menjadi persoalan biasa jika kami hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Kami akan mampu mengatasinya ketika kami hadapi semuanya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan menyatakan kesetiaannya, karena Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami, dan karena Engkau akan memberi jalan keluar bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang telah merenungkan firman-Mu malam hari ini. Hamba berdoa berkati mereka, untuk mereka hadapi semua masalah persoalan hidup mereka di dalam Tuhan. Dan biarlah Engkau mengubah segala masalah mereka menjadi masalah yang biasa, oleh karena kesetiaan-Mu, kekuatan-Mu, dan jalan keluar daripada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, terapkan firman-Mu, dan raih janji firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara.
Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa,
Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka. Berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan,
Tuhan, ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan, bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini.
Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah, semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.